Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedewi Ratni, Stambuk B201 19041, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi, Universitas Tadulako. Kali ini dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Teori Sosiologi Modern. Dari teori sosiologi modern ini saya mengambil salah satu teori pertukaran sosial. Baiklah, mari kita simak materi yang saya bawa. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai tentang teori pertukaran sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai siapa tokoh pencetus dari teori pertukaran sosial ini. Yaitu tokoh pencetus dari teori pertukaran sosial ini adalah John Tiebout. John Tiebout ini adalah seorang psikolog sosial, salah satu mahasiswa pasca sarjana terakhir dari Kurt Lewin. Dia menghabiskan beberapa tahun sebagai profesor di University of North Carolina di Chapel Hill, dan dia adalah editor pertama dari Journal of Experimental Social Psychology. Baiklah, selanjutnya itu pengertian pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mengerti. Dalam teori pertukaran ini, ada dua orang individu yang mengadakan interaksi akan selalu mementingkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, atau juga sering disebut dengan memaksimalkan profit dan meminimalkan loss. Ada 4 konsep pertukaran sosial, yaitu yang pertama yaitu ada pengorbanan biaya. Maksud dari pengorbanan biaya ini adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri, dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Selanjutnya yang kedua itu ada penghargaan atau ganjaran. Yang dimaksud dengan penghargaan atau ganjaran di sini ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda antara seseorang dengan yang lain. Untuk orang yang kaya, mungkin penerimaan sosial ini lebih berharga daripada uang. Dan buat si miskin, hubungan interpersonal yang dapat mengatasi kesulitan ekonominya lebih memberikan ganjaran daripada hubungan yang menambah pengetahuannya. Yang ketiga itu ada namanya hasil atau laba. Di sini hasil atau nilai akhir ini adalah suatu penilaian apakah seorang akan meneruskan hubungannya atau mengakhirinya. Bila seseorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonalnya bahwa ia tidak memperoleh laba, sama sekali ia akan mencari hubungan yang lain yang mendatangkan laba. Yang ketiga itu, yang terakhir itu ada tingkat perbandingan, yaitu menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau seseorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan dari tingkat perbandingannya turun. Mengenai asumsi teori pertukaran sosial, di sini asumsi yang dibuat oleh pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia adalah ada 3, yaitu yang pertama mengenai manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Pada poin ini berasumsi bahwa perilaku manusia dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan interval. Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk mengurangi, dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. Yang kedua itu ada manusia adalah makhluk rasional. Maksudnya, manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu, dan ini akan
ada standar evaluasi pengorbanan dan penghargaan yang bervariasi. Di sini standar-standar yang digunakan orang untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring waktunya berjalan dari orang satu ke orang lain, bahwa teori ini mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Selanjutnya itu ada asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan. Itu ada dua. Yang pertama itu mengenai hubungan memiliki sifat saling tergantungan. Yang kedua itu ada kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Nah, mengenai proposisi dari pertukaran sosial menurut teori Hamas, di sini arti dari proposisi itu yaitu ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar dan tidaknya. Yang pertama itu ada proposisi sukses. Nah, maksud dari proposisi sukses di sini adalah dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Prosesi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakannya tersebut. Contohnya, seorang anak mendapatkan nilai rapor yang bagus setelah ia belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun dan mendapatkan juara kelas. Nah, orang tuanya memberikan apresiasi kepada anaknya, memberikan sebuah kado atau hadiah bahwa anaknya telah memperoleh nilai yang bagus, maka otomatis sang anak ini akan terus dan terus lebih giat lagi untuk belajar. Nah, yang selanjutnya itu ada proposisi stimulus. Di sini proposisi stimulus ini artinya jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang dalam memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang untuk melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Yang ketiga yaitu ada proposisi nilai. Di sini maksudnya semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan tingkah laku orang lain yang ditunjukkan kepadanya. Makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. Sebagai contoh dapat dilihat dari tingkah laku mahasiswa yang menganggap bahwa ia mempunyai kesempatan untuk melihat suatu konsep favoritnya, dan di saat yang sama ia harus menyambutkan perkuliahannya karena ia masih dapat kuliah di hari yang lain, pada waktu yang lain. Ini artinya ia menganggap mana yang lebih penting antara kuliah atau menikmati konser yang ia senangi. Yang keempat itu ada proposisi deprivasi kejenuhan. Di sini maksudnya semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima atau ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut meningkatkan setiap untung ganjaran itu. Proposisi ini menjelaskan bahwa makin sering orang menerima ganjaran dari orang lain, semakin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukannya. Yang terakhir itu ada proposisi rasionalitas. Dalam memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu di antaranya yang dianggap saat itu mempunyai nilai sebagai hasil. Berarti nilai yang paling unggul, maka itulah yang akan dipilih. Selanjutnya mengenai struktur pertukaran sosial itu ada 3. Yang pertama itu ada pertukaran langsung. Di sini pertukaran langsung yaitu timbal balik dibatasi pada kedua aktor yang terlibat. Yang kedua itu ada pertukaran tergeneralisasi, yaitu melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Seseorang memberikan kepada orang yang pertama. Yang ketiga yaitu ada pertukaran produktif. Kedua aktor harus saling berkontribusi agar keduanya memperoleh keuntungan. Kesimpulan dari teori pertukaran sosial yaitu teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang orang
Demikian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan